Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pertemuan untuk materi kuliah yaitu Manajemen Pemasaran 2 akan kami sampaikan tentang strategi penetapan harga produk pun harga produk baru, dan strategi penetapan harga produk yang sudah mapan, artinya sudah berjalan, sudah lama operasionalnya. Mengapa saya tekankan mengenai strategi? Pemasaran tanpa strategi tidak akan berjalan baik. Ini saya melihat menelisik dari definisi harga. Definisi harga menurut Stanton tahun 84. Harga adalah price is value expressed in terms of dollars and cents or any other monetary medium of exchange, yang artinya kurang lebih memiliki arti harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Yang dimaksud sen di sini adalah rupiah, bukan sen-sen zaman dulu sen. Kalau menurut bahasa swasta adalah tahun 86, harga yang diartikan sebagai jumlah uang, jumlah rupiah, kemungkinan ditambah barang bisa, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Kalau menurut Alec Niti Smito tahun 91, harga diartikan sebagai nilai suatu barang dan jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain, pihak yang membutuhkan, yaitu konsumen atau pelanggan. Bagaimana strategi penetapan harga produk baru? Strategi penetapan harga produk baru, harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberi pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar, pengaruh untuk penjualan. Selain itu, untuk mencegah timbulnya persaingan yang sengit, yang ketat, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga produk baru menurut pakar Ciptono, bukan Cahyono. Menurut Ciptono, yaitu satu itu skimming pricing, yaitu penetapan harga produk baru, yaitu merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru dengan dilengkapi aktivitas promosi yang gencar. Tujuannya adalah satu, melayani pelanggan yang tidak terlalu sensitif terhadap harga selagi persaingannya belum ada, yaitu harganya yang ditinggikan. Untuk menutupi biaya-biaya promosi dan riset melalui margin yang besar. Karena dalam menentukan harga untuk penjualan produk itu kita juga butuh perencanaan, butuh riset, butuh biaya operasional, butuh biaya operasi, banyak macam biaya sehingga dimasukkan dalam besaran harga atau tingginya harga. Yang ketiga, untuk berjaga-jaga terjadinya kekeliruan dalam penetapan harga karena akan lebih mudah menurunkan harga daripada menaikkan harga awal. Jadi, kenapa harga ditinggikan? Karena nanti kalau ada persaingan ketat, sewaktu-waktu bisa diturunkan. Jadi kalau naik
kita akan ya istilahnya dalam penjualan kurang lancar. Tuh. B, strateginya penetration pricing. Netral, jadi netral price harga merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar, yang luas, yang banyak, dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Jadi kenapa harganya diturunkan? Harganya rendah, bukan diturunkan, tapi harganya dibuat rendah. Itu tujuannya itu menghadang pesaing dan bisa luas, bisa banyak pembeli, banyak konsumen. Dengan harga rendah, perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunnya biaya per unit. Ya, strategi ini mempunyai perspektif jangka panjang, di mana laba jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ini ada berapa? Ada 4 bentuk harga yang menggunakan strategi netral pricing atau rendah. Antara lain yaitu harga yang dikendalikan, restrained price, yaitu harga yang ditetapkan dengan tujuan mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi. Yang kedua, elimination price, yaitu merupakan penetapan harga pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan pesaing-pesaing tertentu, terutama yang kecil, keluar dari persaingan. Yang ketiga, promotion price adalah harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas sama dengan tujuan untuk mempromosikan produk-produk tertentu. Yang keempat, keep out price merupakan penetapan harga tertentu sehingga dapat mencegah para pesaing memasuki pasar. Ya, itu empat macam bentuk harga yang menggunakan strategi khusus B tadi, penetration. Strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Tadi penetapan produk baru, sekarang penetapan harga produk yang sudah mapan itu sudah berulang kali, sudah ada penjualan, sudah lama, sudah ya produk-produk lama ya. Menurut Ciptanologi tahun 2001 ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya sudah ada di pasar. Di antaranya adalah adanya perubahan dalam lingkungan pasar. Mungkin persaingan juga, mungkin barang-barang produknya sudah langka. Misalnya pesaing besar menurunkan harga. Nah, itu. Yang kedua, adanya pergeseran permintaan. Misalnya terjadinya perubahan selera konsumen. Dalam melakukan peninjauan kembali, penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaan mempunyai 3 alternatif strategi. Apa alternatif strateginya? Yaitu 1, alternatif strategi 1 dan 2. Alternatif yang pertama, mempertahankan harga. Kenapa strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi pasar, posisi dalam pasar, agar bertahan terus, agar punya nama juga bertahan, dan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Ya, tidak menaikkan harga, tidak merubah harga. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua itu menurunkan harga. Strategi ini sulit untuk dilaksanakan karena perusahaan harus memiliki kemampuan finansial yang besar, harus punya modal yang besar. Ya, sementara konsekuensi yang harus ditanggung di luar atau operasional merupakan menerima margin laba dengan tingkat yang kecil. Jadi ya mepet istilah, hitung-hitungannya mepet.
Itu alternatif yang kedua. Kenapa ada 3 alasan atau penyebab perusahaan harus menurunkan harga? Jadi alternatif yang kedua itu kenapa toh harus menurunkan harga produk yang sudah mapan? Ada 3. 1. Strategi defensif, di mana perusahaan memotong harga guna menghadapi persaingan. Itu yang wajar ya, yang makin ketat. Ada juga kalau saat-saat ini wabah juga bisa memotong harga. Bukan karena persaingan, karena adanya wabah. Yang kedua, strategi ofensif, di mana perusahaan mempunyai tujuan untuk memenangkan persaingan dengan produk kompetitor. Agar menang, bagaimana? Agar pembeli ke arah satu produk yang sudah mapan. Yang ketiga, C, respon terhadap kebutuhan pelanggan yang disebabkan oleh perusahaan lingkungan. Misalnya inflasi yang berkelanjutan dan adanya kenaikan harga yang makin melonjak yang menyebabkan konsumen makin selektif dan berbelanja dalam penentuan harga. Ekonomis, hemat, itu yang menjadi alasan. Alternatif yang ketiga, menaikkan harga. Suatu perusahaan melakukan kebijakan menaikkan harga dengan tujuan untuk mempertahankan profitabilitas dalam periode inflasi dan untuk melakukan segmentasi pasar tertentu. Agar strategi ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, ada 2 persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan antara lain. 1. Elastisitas harga relatif rendah, namun elastisitas tetap tinggi bila berkaitan dengan kualitas dan distribusi. B. Merupakan dorongan reinforcement dari unsur bauran pemasaran lainnya. Tetap menunjang. Ini 1. Bagaimana memahami penetapan harga. Pada umumnya harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar. Masih merupakan permainan di beberapa wilayah. Menetapkan satu harga untuk semua pembeli merupakan gagasan yang relatif modern yang muncul bersama perkembangan eceran berskala besar pada akhir abad 19. Karena tawar-menawar biasanya bukan produk perusahaan, mungkin produk-produk dari tradisional, itu masih menggunakan tawar-menawar. Di masa ini internet sebagian sedang mengubah kecenderungan penetapan harga mati. Udah, titik. Pokoknya segini harusnya satu box harganya berapa, satu biji harganya berapa, sudah ditentukan dari perusahaan. Teknologi komputer mempermudah penjual untuk menggunakan perangkat lunak yang memantau gerakan pelanggan pada web dan memungkinkan mereka menyelesaikan tawaran dan harga, yaitu melalui penjualan online. Kalau sekarang teknologi sudah canggih, harga ditetapkan sekian. Kalau beli sekian dapat diskon sekian. Itu. Secara tradisional harga telah diperlakukan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Hal itu masih berlaku di negara-negara yang lebih miskin, di antara kelompok-kelompok yang lebih miskin dan untuk produk jenis komoditas, yaitu jenis-jenis dalam negeri. Bagaimana perusahaan menetapkan harga? Perusahaan-perusahaan melakukan penetapan harganya dengan berbagai cara. Di perusahaan-perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh pimpinan tertinggi, yaitu direktur. Kalau di perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan lini produk. Bahkan di sini manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan umum, penetapan harga, serta sering memberikan persetujuan atas harga yang diusulkan.
oleh manajemen yang lebih rendah. Dalam industri yang penetapan harganya merupakan faktor utama, perusahaan penerbangan itu harganya faktor utama itu. Perusahaan penerbangan, kereta api, minyak, perusahaan-perusahaan akan sering membentuk departemen penetapan harga untuk menetapkan atau membantu bagian lain menetapkan harga yang tepat. Departemen ini melapor kepada departemen pemasaran. Dari departemen penetapan harga, laporan ke pemasaran, departemen keuangan atau manajemen puncak. Pihak-pihak lain yang berpengaruh terhadap penetapan harga meliputi manajer penjualan, manajer produksi, manajer promosi, dan itu. Lanjutan memahami penetapan harga. Penetapan harga dan psikologis konsumen. Banyak ahli ekonomi mengandalkan bahwa konsumen itu siap terima harga secara psikologis dan menerima harga begitu saja sebagaimana diberikan. Ya, secara fisiologis itu memang seperti itu. Kalau konsumen butuh, harganya segitu ya tetap dibeli. Pemasar mengakui bahwa konsumen sering secara aktif memproses informasi harga atau membanding-bandingkan harga, menginterpretasi harga dari segi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman membeli sebelumnya, komunikasi formal atau telepon, penjualan iklan dan brosur, komunikasi informal, teman, rekan atau anggota keluarga, dan titik pembelian atau sumber online. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen memahami harga dan apa yang mereka anggap harga aktual sekarang, bukan harga yang ditetapkan pelanggan. Bagaimana memutuskan pembelian? Harus konsumen memahami harganya. Harganya mahal enggak, pasti akan lihat, akan membandingkan. Itu konsumen. Mereka mungkin memiliki ambang harga rendah, yang di bawah itu harga bisa mensinyalkan mutu yang rendah atau tidak dapat diterima, dan juga ambang harga yang lebih tinggi. Yang di atas itu harga menjadi penghalang dan terlihat sebagai tidak sama nilainya dengan uang. 2, itu penetapan harga suatu perusahaan. Menetapkan harga suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kalinya ketika mengembangkan produk baru, ketika memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau daerah geografis yang baru, dan ketika mengikuti lelang untuk kerja kontrak yang baru, perusahaan tersebut harus memutuskan di mana memposisikan produknya dari segi mutu dan harga. Barang yang sudah keluar kok belum ditetapkan harga, bagaimana orang mau membeli dan bagaimana penjual mau menjual barangnya. Jadi harga harus sudah diputuskan lebih awal. Ada prosedur 6 langkah perusahaan dalam menentukan kebijakan. Kebijakan apa itu? Kebijakan penetapan harga tadi. 1, memilih tujuan penetapan harga. Pertama-tama, perusahaan memutuskan di mana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan suatu perusahaan, makin mudah menetapkan harganya. Perusahaan dapat mengharapkan salah satu dari 5 tujuan utama melalui penetapan harga, yaitu kelangsungan hidup, laba maksimum sekarang, pangsa pasar maksimum, menguasai pasar secara maksimum, atau kepemimpinan mutu produk, dan penjualan secara maksimum. Itu satu dari langkah
pertama. Langkah kedua apa? Langkah kebijakan kedua yaitu menentukan permintaan. Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. Ya, harga itu menentukan dari permintaan konsumen. Di dalam kebijakan itu ada faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya kepekaan harga, yaitu satu, produk tersebut lebih unik. Bagaimana akan membuat harga produk yang unik? Pembeli kurang sadar akan produk pengganti. Yang ketiga, pembeli tidak dapat dengan mudah membandingkan mutu barang penggantinya karena unik tersebut. Pengeluaran tersebut hanyalah sebagian kecil dari pendapatan total pembeli. Pengeluaran tersebut masih dianggap kecil dibandingkan biaya total produk akhirnya. Selanjutnya, sebagian biaya tersebut ditanggung pihak lain. Produk tersebut digunakan bersama aset yang telah dibeli sebelumnya. Dan 9, produk tersebut dianggap memiliki mutu, gengsi, eksklusivitas yang lebih tinggi. Pembeli tidak dapat menyimpan produk tersebut, jadi berkualitas dan eksklusif. Itu faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya kepekaan, jadi ada rahasia khusus. Kebijakan penetapan harga yang ketiga yaitu memperkirakan biaya. Harus rencanakan biayanya, itu harus di planning, harus dianggarkan. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya menentukan batas rendahnya. Perusahaan tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, biaya distribusi, biaya penjualan produk, termasuk laba yang lumayan untuk upaya dan risikonya. Itu kebijakan yang ketiga. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan yang keempat. Oh, enggak, ini masih ada lanjutan biaya tadi ya. Biaya perusahaan mempunyai dua bentuk, yaitu biaya tetap, fixed cost atau overhead, adalah biaya-biaya yang tidak akan berbeda karena pengaruh produksi atau penjualan. Perusahaan harus membayar tagihan setiap bulan untuk sewa, listrik, bunga pinjaman, gaji, dan lainnya berapapun keluarnya transportasi, yaitu fixed cost atau biaya-biaya operasional lainnya. Yang kedua yaitu biaya variabel, fixed cost, variable cost, yaitu biaya variabelnya apa aja. Biaya yang secara langsung berubah karena pengaruh tingkat produksi. Misal biaya pengemasan, pengiriman atau transportasi dan seterusnya, itu variabel dari biaya. Biaya-biaya ini cenderung konstan per unit yang diproduksi. Biaya ini disebut variabel karena jumlah totalnya berubah-ubah sesuai jumlah unit produksi. Sekarang menginjak kebijakan yang keempat, yaitu menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dianalisa bagaimana toh dalam rentang kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya perusahaan. Perusahaan tersebut harus memperhitungkan biaya se-efektif mungkin, se-efisien mungkin. Memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Perusahaan tersebut seharusnya pertama-tama mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Jika tawaran perusahaan tersebut mengandung ciri-ciri diferensiasi positif yang tidak ditawarkan pesaing terdekat, nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan ditambahkan pada harga pesaing tersebut. Ada rahasia khusus ya.
Jika tawaran pesaing tadi mengandung beberapa ciri yang tidak ditawarkan perusahaan tersebut, nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan dikurangkan dari harga perusahaan tersebut. Sekarang perusahaan tersebut dapat memutuskan apakah dapat mengenakan harga yang lebih tinggi, sama, atau lebih murah daripada pesaing. Itu. Jadi ada analisanya, ada evaluasinya, harga, tawaran, dan permintaan. Lanjutan yang kebijakan yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Dengan adanya ketiga C seperti jadwal permintaan pelanggan, yang ketiga C itu apa? Customer demand schedule, fungsi biaya cost function, dan harga pesaing kompetitor price. Itu namanya 3C. Maka perusahaan tersebut kini siap memilih harga. Ada 6 metode penetapan harga, yaitu penetapan harga merek. Bukan harga merek. Penetapan, maaf. Ada 6 metode penetapan harga, yaitu penetapan harga markup, perubahan harga, markup pricing, penetapan harga sasaran pengembalian, target return pricing. 3. Penetapan harga persepsi nilai, persepsi value pricing. Penetapan harga nilai atau value pricing. Penetapan harga umum, going rate pricing. Penetapan harga tipe lelang, auction tipe pricing. Itu 6 metode penetapan harga. Ada 6 metode. 6 kebijakan penetapan harga yang keenam yaitu memilih harga akhir. Metode-metode penetapan harga mempersempit ruang gerak yang harus digunakan perusahaan untuk memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga akhir ini, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang meliputi apa aja dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga yang berbagi laba dan risiko, dampak harga terhadap pihak lain. 3. Menyesuaikan harga perusahaan-perusahaan. Menyesuaikan harga perusahaan-perusahaan biasanya tidak menetapkan hanya satu harga, melainkan struktur penetapan harga yang mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan biaya geografis, tuntutan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, jaminan kontrak perbaikan, dan faktor-faktor lainnya yang belum tercantum di dalam materi. Beberapa bentuk strategi penyesuaian harga yaitu penetapan harga geografis, diskon dan potongan harga, price discount and allowances. Penyesuaian harga, ada diskon, ada potongan harga. Penetapan harga promosi, promotional pricing. Waktu dia promosi itu dengan harga berapa. Penetapan harga diskriminatif, yaitu discriminatory price. Ada kejadian harga yang tidak seimbang. Penetapan harga bauran produk, produk make pricing, yaitu di dalam
produk-produk memproduksi baru dalam harga produk baru, produk make price. Ya. Yang keempat, memulai dan menggapai perubahan harga. Perusahaan-perusahaan sering menghadapi situasi yang mengharuskan mereka untuk menurunkan atau menaikkan harga. Jadi memulainya penurunan harga perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Yang kedua, strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan. Adanya jebakan-jebakan dari luar atau dari kompetitor, yaitu jebakan mutu rendah, jebakan pangsa pasar. Itu strategi penurunan harga, yaitu adanya jebakan. Harga rendah tersebut merebut pangsa pasar, tetapi bukan kesetiaan pasar. Jadi bagaimana cara merebut pangsa pasar supaya laku, supaya penjualannya laris. Pelanggan yang sama akan beralih ke setiap perusahaan yang memberikan harga yang lebih rendah, yang datang kemudian, atau diskon mungkin, atau potongan harga, atau hadiah lainnya. Yaitu. Yang ketiga, jebakan dompet tipis. Nah, ini pesaing dengan harga yang lebih tinggi. Mungkin akan menurunkan harganya dan mungkin memilih daya tahan yang lebih lama karena memiliki cadangan tunai yang lebih banyak. Pesaingnya punya cadangan tunai lebih banyak sehingga memberi jebakan pada harga turun, harga rendah. Memulai dan menggapai perubahan harga. Memulai ini terusannya, yaitu lanjutannya, menaikkan harga. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak diimbangi kenaikan produktivitas akan menekan margin laba dan mengakibatkan perusahaan menaikkan harga berkali-kali. Jadi, kok profitnya kecil sehingga perusahaan harus mengimbangi, menaikkan produknya. Jadi menaikkan harga itu sebagai untuk menanggapi perubahan harga. Perusahaan sering menaikkan harganya lebih besar daripada kenaikan biaya. Sebagai antisipasi terhadap inflasi, selanjutnya atau pengendalian harga oleh pemerintah dalam praktek yang disebut penetapan harga antisipatif price. Faktor lain yang menyebabkan naikkan harga adalah permintaan yang banyak. Permintaan ada itu. Ya. Lebih banyak permintaan berarti kan naik harganya. Sedangkan stok kurang gitu. Reaksi terhadap perubahan harga, setiap perubahan harga dapat memancing tanggapan dari pelanggan. Pasti akan pelanggan bertanya-tanya. Nah, itu juga pesaing. Kenapa harganya berubah? Distributor juga, loh ini kan distribusinya kemana? Jauh, dekat. Ya, tuh, itu akan memancing tanggapan pemasok dan bahkan pemerintah. Pemerintah merupakan juga pelanggan. Reaksi pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Pasti akan bertanya, kenapa harga naik, ada apa, biayanya bagaimana, begitu penjelasan khusus. Suatu penurunan harga dapat ditafsirkan dengan berbagai cara yang berbeda, yaitu barang tersebut akan digantikan dengan model baru. Barang tersebut cacat dan tidak begitu laku. Perusahaan tersebut berada dalam kesulitan keuangan. Harganya akan turun lebih jauh. Mutunya telah dikurangi. Kenaikan harga yang biasanya
akan menghambat penjualan. Mungkin membawa beberapa arti positif bagi pelanggan, yaitu barang tersebut laris dan melambangkan nilai yang sangat baik atau berkualitas. Ya, reaksi pesaing bagaimana? Reaksi pesaing kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaan hanya sedikit, produknya homogen, dan pembeli memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Reaksi pesaing dapat merupakan masalah khusus bila mereka memiliki proporsi nilai yang kuat. Menanggapi perubahan harga pesaing, bagaimana seharusnya suatu perusahaan menanggapinya? Harus evaluasi dari awal sampai akhir, dari tahun-tahun dahulu atau minggu-minggu, bulan-bulan lalu sampai sekarang. Itu wajib dievaluasi. Ya, ini strategi harga saya sampaikan pada hari ini. Nanti untuk selanjutnya ada materi yang harus kami sampaikan, yaitu tentang lingkungan pemasaran, menganalisis informasi pemasaran, terus mengidentifikasikan perilaku konsumen, terus menjelaskan konsep pemasaran jasa, serta kepuasan pelanggan. Itu ini sebagai motivator tip for today. Anak miskin menjadi kaya karena rajin bekerja. Anak kaya menjadi miskin karena malas. Dunia ini bulat dan adil. Sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Ini sebagai tips saya. Pertemuan hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan dalam penyampaian materi saya bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.